أجمعين اللهم اجعله سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا amin ya Rabb. Insya Allah hari ini kita masuk ke pembahasan yang baru ya. Setelah kemarin kita udah murojaah di 9 isim mu'rab, kemudian juga isim-isim yang mabni, kemudian isim fiil yang mudhari yang mu'rab, fiil mudhari yang mabni dan fiil yang termasuk fiil yang mabni. Kalau fiil yang mabni itu kemarin apa aja ya Umahat? Fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inats atau nun taukid. Fiil mudhari'nya bukan atau ya. Jadi fiil mudhari yang bersambung dengan nun inas atau nun niswa dan juga fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Jadi disebutkan ada dua ya fiil mudhari'nya itu. Barakallahu fikum. Nah, hari ini insya Allah kita masuk ke marfu'atul asma'i atau isim-isim yang marfu ya. Ada 7 isim yang marfu dalam pembahasan di kitab ini. Ya, yang pertama ada fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Kemudian naibul fa'il atau pengganti fa'il ya. Naib itu pengganti. Kemudian al-mubtada'u isim ma'rifah yang marfu yang terletak di awal kalimat. Khobar yang menjelaskan tentang mubtada. Kemudian yang kelima isim kana. Ya, isim kana dan saudari-saudarinya. Kemudian ada khobar inna dan saudari-saudarinya serta yang terakhir atawabi lil marfu. Jadi pengikut untuk yang marfu. Nanti tawabi itu ada yang mansub, ada yang majrur ya. Jadi tergantung dia di situ sebagai apa? Nanti ada qarinah yang menyebabkan dia marfu, mansub dan majrur. Tapi sebelum masuk ke pembahasan yang isim-isim yang marfu, kita bahas dulu nih yang paling penting supaya kita nggak bingung. Nanti ada pembagian isim berdasarkan dhamir ya. Nah, seperti ini. Isim berdasarkan dhamir itu pembagiannya ada yang dhahirah, ada yang dhamir ya. Kemudian dhamir nanti itu bagannya ya, ini kita bahas bagannya dulu. Dibagi menjadi dua. Ada yang dhamir muttasil dan dhamir munfasil yang sering kita jumpai ya kemarin saat kita belajar fiil. Kemudian muttasil ini ada yang bariz, ada yang mustatir ya. Nah, kemudian yang mustatir ini nanti dibagi menjadi dua, ada yang jawaz, ada yang wujuban. Nah, apa aja maksudnya dari pembagian dhamir ini? Nah, ini memang harus tuntas ya pembagian ini. Nanti kita ulang berkali-kali supaya sampai paham. Bismillah, masuk. Pembahasan pertama yakni isim dhahir. Dhahir sesuai dengan artinya ya, sesuai dengan namanya. Isim yang menunjukkan nama jelas. Nama jelas. Jadi terlihat baik itu nama orang, nama tempat, hewan, atau benda. Nah, di sini contohnya Daftarun Hasan Muhammad. Ini disebut isim apa Umahat? Daftarun Hasanun Muhammad. Di isim 9 isim mufrad yang udah kita pelajari kemarin. 9 isim mu'rab. Mufrad. Isim. Iya. Udah dibocorin ya tadi dia.
Iya, ya disebut dengan isim mufrad. Nah, setelah kita membahas seperti ini, jadi kita harus kembali lagi merecall ingatan kita yang telah lalu, yang udah kita pelajari. Oh iya, ini ternyata adalah isim mufrad. Apakah sebatas isim mufrad? Tidak, nanti ada musanna. Ya bisa daftaroni, bisa hasani, bisa muhammadani, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, zahir sudah ya? Baik. Kemudian yang kedua adalah isim domir. Nah, isim domir ini kemarin juga udah kita pelajari, ya. Disebut dengan kata ganti, bukan kata ganti orang saja, tapi juga kata ganti benda. Kata ganti benda, maka di sini disebut kata ganti. Baik kata ganti berupa orang pertama, kedua, dan ketiga. Masih ingat apa aja Umahat? Kata ganti orang pertama, anak panggil ya. Umi Eli. Kamu saja. Nah, Taib ada. Eli silakan. Kata ganti orang pertama ada apa aja? Kata ganti orang pertama. Mm-mm. Ana ya Ustazah. Ana dan Nahnu, nahnu. Ana dan Nahnu. Ana digunakan untuk siapa? Untuk anak saya. Apa Ustazah? Ya, Ana. artinya saya memang. Ana digunakan untuk apa? Untuk orang pertama. Ya. Gitu. Mufrad. Untuk mufrad. Ya, mufrad. Kalau Nahnu? Kalau nahnu. Nahnu? Artinya apa? Nahnu. Nahnu sama dengan anak kan sudah. Saya kan. Untuk pertama. Beda. Ini dua domir. Kalau ana mufrad. Kalau Nahnu artinya apa, Umi? Oh, kalau Dalam nahnu bahasa itu. Nahnu. Oh, ganti-ganti itu ya. Allah ya. Nahnu itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kalau ana artinya kan saya. Kalau Nahnu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Nahnu. Nahnu nuhibbukum jiddan. Nahnu nuhibbukum al-mudarrisa jiddan. Sama aja. Nahnu untuk kata Allah ya Ustazah. Nahnu itu artinya kami. Oh, kami apa saja. Iya, digunakan untuk jamak. Baik, barakallahu fiik, jazakillah khair. Kalau Iya. apa saja. Apa Ustazah Nah, belum. ini ya kata la ba'sa Umi. Nah, masyaallah barakallahu fiik. Ya, ini di sini kata ganti orang pertama ini ada nahnu dan ana. Ana untuk yang mufrad. Untuk kalau dhamir ana dan nahnu ini digunakan untuk muzakkar atau muannas Ummahat? Keduanya muzakkar atau muannas. Ya, keduanya ya, bisa muzakkar, bisa mu'annats. Baik, masyaallah barakallahu fikum. Lanjut, kemudian ada kata ganti orang kedua. Coba yang Mang. Sebutkan kata ganti orang kedua. Anta, antna, antum. Iya, anta, antuma, antum. Anti, antuma tetap, antuma, antuna. Naam, ahsanti. Ya. Anta, antuma, antum. Kemudian anti, antuma, antuna. Naam. Antuna untuk mu'annas. Baik, barakallahu fik, mumtaz. Kemudian kata ganti orang ketiga, coba Umi Endang. Umi Ida? Ya, gimana Ustazah pertanyaannya? Kata ganti orang ketiga apa aja? Oh, baik. Huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna. Asan. Barakallahu fiik. Taib ya. Itu tadi adalah isim dhamir yang udah kita pelajari ya. Ada 14. Dan di sini contohnya diberikan contoh hiya, huwa, anta, ana. Taib itu isim dhamir. Jadi kalau dhamir ini adalah kata ganti. Kata ganti kalau untuk yang hiya, huwa
Dan goib yang lainnya itu bisa kembali ke mana? Bisa kembali selain ke manusia, ke hewan atau benda yang lainnya. Baik, kemudian domir mutasil, domir yang bersambung. Domir yang bersambung dengan kalimat lain ya, bisa bersambung dengan isim, bisa bersambung dengan fa'il, atau bisa bersambung dengan huruf. Contohnya di sini ya, jalasta. Nah, di sini domir mutasilnya adalah at-ta'u. Huruf ta di sini disebut sebagai domir mutasil. Jalasta artinya apa di sini? Mahat. Jalasta, Umitri. Jalasta artinya apa, Umi? Jalasta duduk ya mereka dia perempuan sedang duduk. Jalas. Ada at-ta'u, fa'il. Ada huruf ta-nya di akhirnya. Ini fiilnya fiil apa coba, Umi? Yang udah kita pelajarin kemarin? Fiilnya fiil apa? Fiil mudhari ya Ustaz. Fiil, apakah ada huruf mudhora'ah jika kita katakan di sini fiil mudhari? Fiil madhi ya Ustaz. Fiil madhi, ahsan, naam ya, fiil madhi. Tidak ada huruf mudhora'ah di awal kalimat, maka sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah fiil madhi. Taib. Ya, kembali ke jalasta tadi. Di sini taknya menunjukkan dhamir untuk siapa? Anta. Umitri? Untuk perempuan. Anta. Anti apa anta? Menunjukkan untuk perempuan. Kalau perempuan jalasta atau jalasti? Antum. Iya, jalasta ini artinya apa, Umi? Yang duduk siapa? Yang duduk dari 14 domir yang kita pelajari, yang duduk itu siapa? Saya, kami, kamu, mereka berdua, kalian, atau yang mana? Siapa yang duduk? Kamu perempuan duduk. Kamu, iya, kamu laki-laki ya. Di sini jalasta fathah, berarti untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Kalau jalasti, nah baru di sini yang duduk adalah kamu perempuan. Taib. Barakallahu fiik. Berikutnya ada kata jalastu. Iya. Umi Vita, jalastu. Ya, Ustazah. Siapa yang duduk? Untuk nahnu, saya. Ya. Nahnu atau saya? Nahnu. Nahnu artinya apa tadi, Umi? Ana ya. Jadi artinya gimana? Saya? Saya telah duduk. Ya, saya telah duduk. Baik, mumtazah. Baik, kemudian baituhu berikutnya di sini ya. Ada baituhu, ada kata baitun. Baitun kemudian beridhofah dengan dhamir huwa. Maka tidak dibaca baituhuwa atau ditulis baituhuwa, tapi baituhu. Nah, di sini dhamir mutasil yang melekat pada isim, ya nanti posisinya sebagai mudhafun ilaih. Ya, karena dhamir termasuk mabni, maka dia tidak dibaca baituhi, ya. Dia tetap mabni alat dhom fi mahali jarin mudhafun ilaih. Nah, seperti itu. Rumahnya, ya, rumahnya dia laki-laki. Kemudian di sini ada kata baituka. Baituka, coba. Siapa yang belum dipanggil ya? Umi Yuyun, baituka. Baituka, mereka dia kamu rumah kamu laki-laki. Rumahmu laki-laki. Baik, santi barakallahu fiik. Nah, itu tadi ya, dhamir mutasil. Jadi selain dia beridhofah dengan
Isim dia juga bisa beridhofah dengan fiil dan juga huruf. Misalnya kalau huruf apa? Lahu. Ya, misalnya lahu, minni, dan lain sebagainya. Taib. Yang keempat adalah dhamir munfasil. Tadi mutasil itu bersambung, sekarang munfasil, terpisah. Ini dhamir yang terpisah atau dia berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan kalimat lain. Ya, ini sama. Ada 14. Nah, nanti biasanya dhamir munfasil ini kedudukannya dia sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Kita lanjutkan berikutnya di dhamir bariz. Ya, dhamir baris ini dhamirnya itu tanpa atau wujud. Nah, seperti contohnya di sini korok tu. Ah, ini ta'u fa'ilnya. Ini artinya apa, Umahat? Aku telah membaca. Nah, aku telah membaca. Berarti di sini fa'ilnya apa? Ana ya. Ta'u fa'il. Nah, kemudian korokna. Kami. Kami telah membaca. Ya, kami telah membaca. Koroktum. Kalian. Kalian Baca. Iya, kalian telah membaca. Kalau kalian berdua telah membaca? Tuma. Korok. Korok apa, Umahat? Tuma. Oh, ya, korok tuma. Tuma. Korok tuma. Kalau dia perempuan telah membaca? koroti. Kok koroti sih? Kalau koroti kamu. Ah, dia, ini dia. Koroat ya, siapa tadi? Naam, koroat ya. Ada tak ta'nisnya. Ada tak ta'nisnya. Taib. Kalau kalian perempuan telah membaca? Korok tunna. Tunna. Korok tunna. Korok tunna. Tunda. Ahsanti. Baik, barakallahu fikun. Berikutnya adalah dhamir mustatir. 2 kali disebutkan. Oh enggak, ya betul. Dhamir mustatir yakni kebalikannya dari baris ya. Kalau baris itu kelihatan wujudnya. Tu, na, tum, tuma, nah, seperti itu. Nah, kalau mustatir ini adalah dhamir yang tersembunyi atau tidak tampak dhamirnya. Ya, jadi ada contohnya di sini adalah kataba. Berarti dia untuk dhamir apa? Dia telah menulis. Wah. Dhamir huwa. Kalau yaktubu, dia sedang menulis. Ya, tubuh no Anna ya. Iya. Yaktubu. Huwa juga. Nah, uktub. Anta. Iya. Saya. Anta. Nah, taib. Nah, ini adalah dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir dari ke-14 dhamir yang dia tersembunyi seperti ini. Afan Ustazah tadi aktubu apa taktubu ya Ustazah yang tadi anta itu? Uktub. Tulis setelah oleh ini, Umi. Ini fiilnya fiil apa coba? Yang mana Ustazah? Uktub. Yang Umi tanyakan yang mana? Iya tadi yang uktub ini. Oh ini fiil amr tapi ya? Iya, fiil amar. Ya, baik Ustazah. Saya kira tadi apa fiil dori. Ya, kalau fiil mudhari gimana? Apa uktub Saya telah menulis. itu enggak uktubu ya Ustazah? Saya telah menulis. Saya telah menulis pakai pakai A ya berarti Ustazah? Bagaimana? Aktubu, betul nggak? Iya, aktubu. Naam, ahsanti. Aktubu. Taib ini fi'il amr, ini madhi, ya. Ini mudhari, ini amr.
Baik. Berikutnya di dhamir mustatir. Jais atau jawaz. Nah, sebenarnya kalau yang jais, jawaz itu kalau misalnya belum paham sekarang nggak apa-apa. Nanti berjalannya dengan waktu saat kita ada pembahasan i'rab itu akan paham dengan sendirinya insya Allah. Nah, seperti ini ya, dhamir mustatir yang tempat dhamirnya bisa digantikan dengan isim zohir. Nah, ketika kita membaca seperti ini, kita harus sambil membayangkan. Dhamir mustatir yang tempat dhamirnya bisa digantikan dengan isim zohir. Nah, misalnya gini, kataba. Artinya kan dia telah menulis ya. Dia telah menulis. Nah, dhamir dia yang di sini mustatir takdiru huwa, huwanya itu bisa hilang dan bisa digantikan dengan isim zohir. Contohnya, nama siapa? Aliyun, Muhammadun, kemudian Zaidun dan lain sebagainya. Jadi kataba Aliyun. Jika dalam suatu kalimat seperti ini, ya, maka di sini nanti fa'ilnya udah bukan lagi dhamir mustatir takdiru huwa, tapi fa'ilnya adalah Ali. Ya, jadi kita mengirobnya cuma cukup misalnya kataba fi'lun madhi mabniun alal fathi. Dah selesai. Kemudian aliyun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah dhahiratun fi akhirih kayak gitu. Kalau ada isim dhahirnya. Tetapi kalau nggak ada isim dhahirnya ya maka kita mengirobnya di sini. Dhamirun mustatirun takdiru huwa. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Bisa dipahami atau masih bingung? Nggak apa-apa, yang ini bingung. Nanti kalau kita pas bahas contoh-contoh itu insya Allah lebih memahamkan. Jadi kata huwa intinya ya, yang ini dulu. Kataba, di sini kan artinya dia telah menulis. Huwa, dhamirnya huwa. Nah, di sini hilang. Tapi tetap penulisannya tetap kataba. Nah, kemudian bisa didatangkan dengan kata atau isim Ali. Atau kata Ali, Muhammadun, Zaidun, dan lain sebagainya. Kita teruskan dulu, nanti setelah itu pertanyaan. Terakhir itu dhamir mustatir wajib. Yakni dhamir mustatir yang tidak bisa digantikan dengan isim zohir. Nah, contohnya apa? Aktubu. Ini fi'ilnya fi'il apa, Muhammad? Aktubu? Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Di sini hamzah ya, bukan. Nah, tidak ada keproksin ain. Saya telah menulis dhamir saya, ana, ini tidak bisa digantikan oleh isim zohir. Misalnya Ali, aktubu Ali, nggak bisa, ya, tidak bisa. Nah, makanya di sini dhamirnya itu wajib, mustatir, wujuban. Jadi memang disembunyikan, tidak bisa digantikan dengan isim yang zohir. Itu bedanya antara dhamir wujuban wajib dengan dhamir mustatir yang jawaz. Anta itu juga tidak bisa, ya. Termasuk dia yang wajib. Nah, di sini contoh lain, uktub, tulislah olehmu. Dhamir anta tidak bisa digantikan dengan nama langsung ya. Misalnya kayak gini, uktub Aliyun. Kecuali uktub ya Ali. Ada huruf nidanya. Ya, baru dia bisa. Tapi kalau langsung seperti ini tidak bisa. Kita baca keterangannya. Kata ganti isim dhamir berlaku bukan sebatas nama orang. Jadi tidak hanya untuk nama orang, tetapi juga hewan, kata benda, sifat misalnya, dan yang lainnya. Jika lafadznya muzakkar, diganti dengan dhamir apa? Hu. Ya. Kemudian jika lafadznya muannas, diganti dengan dhamir ha. Ya, berarti kalau yang untuk ghaib ada 3 untuk muzakkar, 3 untuk muannas.
Terus kemudian pengenalan tentang pembagian isim pada isim dhamir dan dhamir. Nah, ini nanti erat kaitannya dengan pembahasan berikutnya. Ya, nanti masuknya ke fa'il. Nah, nanti di situ kita akan lebih paham lagi insya Allah kalau sudah masuk pada isim yang marfu'at yang pertama, yakni fa'il. Nah, fa'il itu ternyata dibagi menjadi dua, yakni pertama fa'il berupa isim zahir. Zahir itu nama tadi ya, nama orang, nama tempat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fa'il dari isim dhamir. Begitu juga nanti naibul fa'il atau mubtada'nya. Terus kemudian pembagian isim berdasarkan jenisnya. Taib. Sebelum ini, yang ini ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin istilah baru ya, mustatir jais, mustatir atau jawas, mustatir wajib atau wujuban. Nah, nanti dengan berjalannya waktu insya Allah terbiasa. Kayak kemarin-kemarin misalnya kita belum begitu terbiasa dengan namanya maf'ulun bih, belum terbiasa dengan mubtada, belum terbiasa dengan khobar. Semakin ke sini kita semakin paham. Jadi semakin sering dipelajari insya Allah semakin memahamkan. Ya, silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Jadi yang perlu dipahami di pembahasan awal di bagan isim isim dhamir ini seperti ini ya. Isim itu dibagi menjadi dua, dhahir dan dhamir. Kemudian dhamir ini ada yang bersambung, ada yang terpisah. Ada yang mutasil, ada yang munfasil. Kemudian yang tersambung, yang bersambung ini ya, yang bersambung itu berarti dia misalnya kayak kitabuhu, kemudian jalastu. Nah, itu ada yang baris, ada yang mustatir. Baris itu boleh lihat. Kemudian kalau mustatir itu wajib apa? Disembunyikan. Contohnya di kata kataba, yaktubu. Nah, itu wajib disembunyikan. Nah, kemudian nanti mustatir ini dibagi menjadi dua lagi. Ya, wujuban dan jawaz. Misalnya kata kataba. Nah, kata kataba ini bisa jawaz atau jawazan ya, bisa dinampakkan atau domirnya bisa fa'ilnya bisa diganti dengan nama orang. Misalnya Ali, Muhammadun, Jalasa, Aliun. Nah, kalau nggak ada alinya berarti Jalasa saja. Berarti di situ termasuk domirnya adalah domir mustatir, takdiru huwa. Ustazah, afwan yang wujuban tuh yang mana ya Ustazah ya? Ini tulisan wujuban dia. Yang wujuban ini, Umi, maksudnya yang tulisan ini kah yang Anda baca? Nih, di diagramnya. Oh ya. Nah, ini satunya jawazan, satunya wujuban. Jan itu artinya wajib ya, Ustazah. Wujuban wajib disembunyikan, jawazan boleh ditampakkan. Kalau yang di keterangan yang di tulisannya itu domir mustatir wajib ini ya Ustazah. Ya, betul. Ya, wajib itu sama dengan wujuban. Baik. Tadi yang wujuban ada dua domir yang Ustazah, ana sama anta. Iya. Ana, anta, terus ada lagi Umahat. Sebentar. Oh, nah. Apa ya? Sebentar saya agak. Yang ada huruf nunnya. Nahnu. Kemudian ana. Satunya lagi anta. Nah, nanti beda ya kalau nanti. Berarti ana, anta, nahnu, Ustazah. Nah, insya Allah nanti kalau ada perubahan dikabari lagi. Itu sementara itu. Nah, Ustazah, jazakillahu khair. Wa iyyakum. Masuk ke pembahasan berikutnya ya. Nah, ini kemarin kita udah pernah disinggung ya tentang pembagian isim berdasarkan jenisnya ya. Udah ma'ruf, insya Allah udah kita pahami, yakni ada muzakkar, ada mu'annas. Yang pertama itu muzakkar, ya, lafaz yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki. Berarti nanti dia tidak diakhiri tak marbutoh. Ya, kecuali untuk nama orang misalnya Hamzah. Nah, itu diakhiri dengan tak marbutoh, tapi secara makna dia adalah muzakkar.
Nah, di sini contohnya Muhammadun waladun baitun. Ini disebut dengan muzakkar. Kemudian muannas, lafadz yang menunjukkan jenis kelamin perempuan, ya. Kebanyakan diakhiri dengan tak marbutoh. Ya, jadi Maryamu kan walaupun dia tidak diakhiri dengan tak marbutoh, maka secara makna ini adalah nama perempuan sehingga dimasukkan ke muannas. Baik. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu semua kalimat dikelompokkan menjadi dua jenis, muzakkar dan muannas. Baik yang jelas jenis kelaminnya atau tidak jelas. Misalnya seperti kata benda, kota, ya itu kan tidak jelas tuh kelaminnya. Ini kira-kira nanti muannas atau muzakkar. Tapi nanti penggolongannya seperti tadi, jika tidak diakhiri dengan ta marbuthah maka dia dimasukkan ke dalam muzakkar. Nah, taib. Nah, untuk memudahkan mengembalikan domir ya, jadi kita mempelajari isim dibagi atau menurut jenisnya dibagi menjadi dua itu nanti untuk memudahkan kita mengenali domirnya. Nah, jika lafaznya muzakkar, maka diganti dengan domir muzakkar. Kalau lafaznya muannas berarti diganti dengan domir muannas. Seperti itu. Taib. Lanjut berikutnya pengenalan tentang kelompok. Taib. Nah, ini langsung kita ke macam-macam taknis. Taknis itu adalah tak yang menunjukkan mu'annas. Ya, bisa nanti berupa taknya tak marbutoh, bisa berupa alif taknis maksuroh, bisa berupa alif taknis mamdudah, ya. Yang pertama itu nama perempuan, baik yang memakai tak marbutoh ataupun tidak. Contohnya Fatimah itu berarti ada tak marbutohnya. Kalau Maryamu dan Zainabu tidak ada tak marbutohnya. Tapi karena di sini nama perempuan, maka dimasukkan di sini adalah macam-macam taknis dari nama perempuan. Yang kedua, terdapat tak marbutoh di akhirnya ya matrosatun, mimsahatun. Ini ada tak marbutohnya. Kemudian darrojatun, sayyarotun, dan tak marbutoh yang lainnya. Yang ketiga adalah alif taknis maksurah. Nah, di sini ya seperti alif bengkok kalau kita bilang tuh ya. Surah, yumna, kubro. Jadi ketika kita menjumpai kalimat seperti ini atau kata seperti ini yang diakhiri dengan alif taknis maksurah, ini berarti masuknya ke muannas. Ya. Seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan ini dipalingkan dari kata akbar. Ya, kalau akbar itu untuk muzakkar, tapi kalau kubro untuk muannas. Yumna ini nama orang ya. Sugro itu untuk muannas, asgor itu untuk muzakkar. Gimana bisa diulang Ustazah? Yang akbar tadi. Akbar. Oh, akbar itu untuk muzakkar, Umi. Akbar itu muzakkarnya, bentuk muzakkarnya. Muzakkar. Kalau kubro itu bentuk muannasnya. Suro itu bentuk mudzakarnya. Asghor ya dari isim tafdil nanti. Asghoru. Ya, akbaru dia tidak bertanwin ya, asghoru juga. Ini bentuk mudzakarnya. Ustazah, boleh nggak kita menciri khasi misalkan ada ya-nya di belakang ya, ini ya mutakalim ya sudah. Ya, Yang mana alif taknis maksuroh? Ya, yang ya alif taknis maksuroh. Kita boleh nggak kita menciri khaskannya kalau misalkan ada alif taknis maksuroh itu dia muannas. Nggak semuanya. Apa semuanya? Ya, betul. Seperti itu. Alif kalau kejumpaan dengan alif taknis maksurah berarti ini nanti dia muannas. Jadi kan kalau misalkan tamar butuh kan itu menjadi salah satu ciri khas muannas kan? Ya, ini juga sama. Ini juga muannas. Jadi kita kalau ada ketemu ini, oh ini muannas gitu sudah. Terus ada lagi, dia sebelumnya alif. Berarti dia masuk juga ke mana? Isim apa? Maksur. Yang Ya. jadi maksur. Fathah ya Ustazah ya. Ya, karena sebelumnya fathah.
Ustazah tadi yang selain yang asgor sebelumnya apa Ustazah? Tadi yang Yumna. Kalau Yumna ini nama orang. Yumna. oh, Yumna bisa nama orang, bisa juga artinya sebelah apa kanan ya? Sebelah kanan. Hmm. oke. Jadi kalau asgor tadi ini ya Ustazah apa? Untuk Muannas mudzakkar. ya? Mudzakkar asgor ya. Asgar mudzakkar, muannasnya apa? Suro. Jadi yang warna hitam ini, yang di buku, itu untuk muannasnya. Nah, ini nanti pengaruh untuk misalnya kita membuat sifat mausuf. Ya, jadi kalau misalnya yang disifati itu mudzakkar, berarti harus memakai mudzakkar. Biasanya kalau ada isim tafdil, belum sampai kita bahasan ke situ ya. Cuman sedikit menyinggung. Nah, nanti setelahnya itu juga mudzakkar. Ini kayak kol-kola ya Ustazah, kol-kola kubro, kol-kola sugro, bukan Ustazah? Bukan. Baik, lanjut ya. Nah, bahasan yang keempat itu terdapat alif taknis mamdudah. Jadi banyak ya jenis alif itu. Nah, ini harus nggak usah dihafal tapi harus bisa membedakan ya. Nah, di sini alif taknis mamdudah itu contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini namanya jika ada alif setelahnya hamzah ya. Maka ini disebut dengan alif taknis mamdudah. Ya, kebanyakan di sini adalah warna biasanya tuh. Safra'u, bayada'u, sauda'u. Sauda'u ini dari kalau untuk mudzakarnya itu apa? Aswadu, aswad. Aswad. Kalau abiyadu berarti dari kalau bayada'u dari abiyadu ya. Abiyadu. Abiyadu. Ini untuk mudzakarnya ya umahat yang aswadu, abiyadu. Kemudian asfaru. Ini untuk semuanya tidak bertanwin. Baik. Nanti masuk ke kalau kita bikin kalimat itu insya Allah lebih detail ya. Nah, ini yang perlu di Baik. Kemudian berikutnya mu'annas majazi. Jadi ini bentuknya mu'annas, tapi secara zahir, secara lafaz itu dia mudzakkar. Apa aja? Nah, ini sesuatu yang berpasangan. Ada di sini satu persen dulu ya, yadun tangan, ainun kedua mata. Nah, di sini nafsun jiwa itu secara lafaz kan dia mudzakkar. Tapi di sini dihukumi terus kemudian syamsun matahari ya. Kalau komar itu dia komar itu dia mudzakkar. Kata batis Zakar ya. komar. Di Mudzakkar. surat Al-Anbiya. Aduh sebentar ya Umat, kok pinggang sakit. Nah, terus kemudian jannah surga ada ini tak marbutahnya ya. Neraka, nar itu juga dihukumi mu'annas. Jadi kalau yang untuk mu'annas majazi, yaitu yang dianggap mu'annas secara majazi atau sebutan saja, itu biasanya kita banyak merujuknya itu di Al-Quran. Jadi misalnya kayak idza syamsu kuwirat, nah syamsu itu disebut mu'annas karena dalilnya dalam Al-Quran ada gitu ya. Terus misalnya lagi apalagi di Al-Quran yang benda-benda langit. Sama
Iya, langit ya, as-sama. Nanti kalau kita praktek di ini nyari Komar contoh juga di ya, Ustazah. Komar bulan juga ya termasuk ya. Iya, coba di situ sebentar di surat Al-Anbiya itu Qutarabatil saat wangsa atau di surat Al-Qamar di juz 27. Ustaz. Nah, kalau bintang dia muzakkar ya. Kalau bintang dia muzakkar. Ini Al-Qur'an. Iya. Kalau bulan itu dia mu'annas, muzakkar afan, wang syaqqal qamar. Dan bulan terbelah. Di berarti saat wan syaqqal qamar. Qamar dia muzakkar, nujum afan. Bintang, najmun dia juga muzakkar. Baik, selesai sudah. Ini halaman 83, sekarang 84. Berarti kita masuk ke latihan kayaknya di halaman 84 itu ya. Masih ada Ustazah. Masih Masih belum ada apa. jamak taksir ya. Jamak Huruf Oh, ini saya baru dikirimin sama Om Kenta dari 84 aja. 84 belum ya Ustazah. Afwan Ustazah. Om Kentanya sibuk soalnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Afwan Ya. Ustazah. Terus kemudian tak ini sudah ada lagi ya masih ya penjelasannya. Oh ya. Nah, ya, di situ lafaz-lafaz yang dianggap sebagai mu'annas pada kenyataannya dalam Al-Qur'an digunakan dhamir mu'annas. Contohnya ini wasyamsi wadduhaha. Ya, ha, ada ha di situ. Nah, gitu. Kemudian dalam hal ini kita tidak bisa menentukan sendiri berdasarkan pengalaman saja. Misalnya anggota badan yang berpasangan dianggap muannas sementara kolbun, roksun, soderun dianggap mudzakkar. Jadi karena kalau hati itu ada kanan kiri kan ya? Ya nggak sih? Nah itu tapi dia termasuknya bukan muannas ya, tapi mudzakkar. Baik. Kemudian yang keenam, ada jamak taksir ya. Nah, jamak taksir seperti najmun itu ketika dia mufrad dia adalah muzakkar, tapi ketika dia nujumun itu menjadi muannas. Ya, di sini contohnya masajidu itu mufradnya apa? Masjidun. Maka kata masajidu, buyutun, rusulun. Nah, di sini lafadznya itu dianggap sebagai masuknya dalam jenis muannas. Jadi domirnya nanti kembalinya juga ke mu'annas. Kemudian huruf ya, inna, min, ila. Seperti misalnya tadi itu inna wa akhwatuha. Nah, inna di sini huruf ini dihukumi oleh mu'annas. Bagaimana? Cin coba. Wa akhwatuha, ha. Dan saudara-saudaranya. Nyanya kembali ke inna. Nah, seperti itu. Inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Jadi huruf inna di situ dihukumi mu'annas. Kemudian sebutan tak marbutah atau tak maftuhah menggunakan sifat mu'annas karena huruf itu dianggap mu'annas. Misalnya bintun ya, bintun. Bintun. Nah, di situ kan dia taknya tak maftuhah, tapi maknanya kan dia perempuan, maka di situ dianggap mu'annas, ya, dianggap mu'annas. Bintun. Bintun. Ya, di sini taknya tak maftuhah. Terus kemudian nama tempat, nah seperti Misro, Asia, Jakarta itu juga lafadznya dianggap
mu'annas ya. Nah, tadi lafaz-lafaz mu'annas dalam pembahasan isim menurut jenisnya. Baik. Yang pertama sekarang latihan ya. Sebutkan macam-macam mu'annas dalam kalimat di bawah ini. Al-yusra. Nomor 1 siapa? Mahat. Saya saja. Iya. Nah, ini mu'annas atau muzakkar? Al-yusra. Dia muannas karena ada ya alif. Mu'annas. Kenapa? Karena ada ya alif maksuro dan sebelumnya ada Bukan ya, tapi apa? Sesuai dengan penjelasan tadi? alif Alif, maksuro. taknis, maksuro. Naam. Alif, taknis, maksuroh. Naam, yusra ya. Baik. Lanjut berikutnya. Bakorotun. Ada tak marbutoh saja. Naam, ahsanti. Mu'annas ya. Iya, naam. Mu'annas karena tak marbutoh. Baik, selanjutnya. Minor. Yang mana? Yang bakorotun? Apa yang bintun? Setelahnya. Setelah Baqaratun. Ada tulis. Anak belum dapat tulisan ini. Setelah bakorotun. Di kitab ada punya kitabnya enggak? Anak lagi nggak bawa saja. Anak lagi nginep di rumah. Adik anak. Soalnya Saya sebentar lagi kirim Ustazah Afwan, Ustazahnya lagi diedit dulu biar Lah, baksa santai saja. Hamra'u. Hamra'u ya. Hamra'u masuknya ke alif taknis mamdudah. Nah, alif taknis Mamdudah. Mamdudah. Nah, ini muzakarnya apa? Hamra'u itu ahmar. Ahmar ya. Ahmaru. Naam. Lanjut berikutnya asya'u. Alif taknis mamdudah. Mu'annas saja. Bukan taksir. Mamdudah. Asya'u. Tema taksir apa alif taknis mamdudah saja? Dari wazan fu'la'u. Kalau seperti ini berarti dia maksudnya kita lihat di akhir ininya ya. Akhir ada hamzahnya tuh. Ya sesuai yang udah kita bahas tadi kan ada alif mamdudah. Nah, Ya. sudah. Baik, lanjut. Udhunun. Siapa? Apa Ustazah? Mohon bimbingan Ustazah. Uzunun ini ya Ustazah, sepasang telinga ya. 2 pasang telinga. Sesuatu yang berpasangan ya. Masuknya Iya, sesuatu yang berpasangan, Ustazah. berpasangan. Naam, saya ahsanti. kirim Ustazah tapi baru 11 halaman doang Afwan. Naam, la baksa. Nanti Ana ngambil waktu banyak kalau masukin ke sini ya karena beda itu. Gak apa-apa ya, kita tulis aja dulu hari ini ya. Rijelun berikutnya. Saya Ustazah, kaki ya, sepasang kaki mu'annas berarti Ustazah. Iya, mu'annas berarti dia sesuatu yang berpasangan. Naam. Maitatun. Mu'annas tak marbutoh. Naam. Gampang ya. Alhamdulillah. Lanjut berikutnya. Ardun. Mitri. Umitri. Mifita. Ya.
Tafadhal. Ardun itu muzakkar ya Ustazah? Ardun apa Umahat? Ardi itu dunia apa? Mu'annas ya Ustazah. Bukan dari kata ardi ya? Dia mu'annas ya. Walaupun nggak berakhiran dengan ta marbuto. Al-ardu kabiratun. Jadi bumi itu besar misalnya kayak gitu. Alasannya Jadi karena itu al-ard Ustazah, karena berpasangan ya Ustazah. Karena ada Kirain pasangannya. kalau nggak berpasangan bukan, muzakkar. ini karena kita melihatnya di Al-Qur'an. Bisa Ardun kan Ya, pasangannya di Samawa. Berarti yang nggak ada seperti itu. ciri-cirinya Apa ya begitu Ustazah? gitu? Termasuk ini mu'annas majazi. Ya, mu'annas majazi yang kayak berpasangan tadi. Jadi masuknya di nomor 5 mu'annas majazi. Oh, saya kira berpasangan Kayak tuh bumi harus dan dua langit bumi. itu pasangannya ya Ustazah. Oh, Kan ada pasangannya. Bulan kirain bumi sendiri nggak ada pasangannya jadinya muzakkar. Ya, mu'annas tapi majazi. bulan sama matahari kalau maksudnya nggak ada lawannya. Maksudnya itu padahal dia berpasangan ya. Yang satu Kalau mu'annas, yang satu Al-Qamar, muzakkar. kalau Al-Qamar itu tadi apa? Mu'annas atau muzakkar? Muzakkar. Ustazah kata Muzakkar. muzakkar tadi. Iya, kalau Al-Qamar muzakkar. Mata bintang juga muzakkar. Muzakkar. Matahari yang dia mu'annas. Mu'annas. Jadi kalau kita nggak tahu misalnya ini mu'annas atau muzakkar ya, itu di Al-Qur'an tuh kadang sesuatu yang majazi. Itu masuknya di mu'annas. Itu Kayak ciri-cirinya kita tilka rusulu. apa Coba. ciri-cirinya Ustazah? Kita bisa tahu Ciri-cirinya itu kita lihat kata setelah atau sebelumnya. Misalnya kayak tilka rusulu. Ya, tilka itu kan untuk mu'annas. mu'annas. Nah, Oh, rusulu itu untuk jamak taksir. Mufradnya adalah rasul ya kan? Tapi kalau jamak taksirnya kan rusulun. Doma semuanya. Jadi lihat dari kalimatnya ya. Jadi kalimat sebelum atau sesudahnya. Misalnya kayak ini, wang syakol komar itu di surat Al-Qamar kan? Ya. Wan syakol komar atau wang syakol komar kalau pakai wajib tajwid ya. Nah, kita lihat di situ. Oh, di situ ternyata fiilnya dia nggak ada taknisnya, tidak menunjukkan mu'annas, berarti di situ muzakkar. Misalnya wa najmi idha hawa itu juga sama. Oh, ternyata di situ dia nggak ada yang menunjukkan mu'annas, berarti dia dihukumi muzakkar. Berarti nggak Itu bisa saja hafal kalau ya Ustazah wal ya. qamari idza talaha, haknya berarti bukan ke Al-Qamar berarti ya Ustazah. Nah, Yang di surat Al-Lail kan wal qamari idza Asam. Wal qamari asam. idza talaha. Berarti haknya itu bukan kembali ke Al-Qamar kalau begitu ya Ustazah ya. Iya, nah coba Umi di situ dilihat sebentar. Sambil bakal Al-Qur'an ya Umahat ya. Mana tadi? Wal qamari idza talaha. Ya, ini kembalinya hanya ini masih ke asyams. Demi bulan apabila mengiringinya. Ke asyamnya. Sama kayak yang itu, yang di juz 27 Al-Qamar, coba dibuka di situ. Ya. Nanti kalau kita ragu kita lihat lagi surat setelahnya. Oh, wang syakol qamar. Oh iya, berarti sudah ini muzakkar. Gitu. Berarti nggak bisa hafalan ya Ustazah. Jangan dihafal Umi kalau untuk usia-usia kita. Dipahami ya. Iya, dipahami saja ya. Nggak usah menghafal gimana gitu, nggak usah. Yang penting dipahami. Nanti masuknya kalau kita ke dalam Al-Qur'an sambil ini melihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Begitu. Ya, Al-Qamar.
termasuk dia masuknya ke muzakkar. Lanjut berikutnya, masih ada waktu lagi 6 menit. Ardun, tadi sampai mana Umi? Ardun ya, narun. Nah, ini narun. Yuk, berikutnya. Siapa Umi? Umi, Eyang mah Ya, narun. Narun. Narun itu mu'annas ya. Iya, mu'annas, majazi ya. Masuknya kemana mu'annas majazi? Mu'annas. Banyak ya di Al-Quran itu. Nar di sini nanti Narun. domir-domirnya ya ukut mu'annas, kemudian fiilnya juga mu'annas, ya. Terus kemudian kalau ada isim isyarah, masuknya juga ke mu'annas. Terus, lanjut berikutnya Ya. kata jannatun. Nah, mudah ini ya. Mudimas, Jannatun berakhiran tak marbuto artinya dia muannas ya. Ada terdapat tak marbuto artinya dia muannas. Betul, iya. Karena berakhirnya dengan tak marbutoh ya. Mu'annas ini mudah sekali kalau janannya, insya Allah bisa di. Kita lanjutkan buyutun. Buyut. Muketa, kembali ke awal Umu. Saya ya. Naam. Buyutun. Berarti muannas ya? Dia Nah, kenapa? Bukan tak marbutoh. bukan mabut tetap tamaftuha. Bukan. Oh, bukan. Hai. 段ボールの箱ね、みんな潰してそこ重ねてるって。はい、わかります。これに組むから。ご苦労様でした。Karena Buyutun. perempuan. Buyutun Disebut mu'annas karena? jamak dia ya, Ustazah. Betul. Ya, jamak apa Umi? Jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya apa? Bener nih. Baitun. Bintun. Baitun. Baitun. Iya, ini kan buyutun ya. Baitun. Baitun. Nah, Ustaz. Terus kemudian berikutnya ukhro. Mudah nih. Ukhra itu alif taknis maksurah. Nah, mumtaz. Alif taknis maksuro. Lanjut. Menurut Berikutnya Surabaya. Surabaya. Surabaya mu'annas ya saja. Maksudnya Iya. majazi ya. Surabaya tadi masuknya kemana? Surabaya. Yang terakhir. Bukan yang 8 ya. Nama-nama tempat. Iya, tempat. Oh, nama tempat ya. Jadi maksudnya ke nama tempat. Alasannya dia dimuannaskan tuh apa? Nama-nama tempat. Nama Naam. tempat. Berikutnya Ani. mu'annas karena huruf. Iya, Ani. Tadi udah dapat bocoran di atas ya. Ani muannas karena huruf. Taib. Lanjut berikutnya. Nazar. Lakin. Sama huruf Ustazah. Nah, mumtaz. Iya, huruf Bukan ya. saya. Terus berikutnya lagi. Ayatun. Tak marbutoh ya Ustazah ya, karena tak marbutoh nomor Nah. Iya. Lanjut berikutnya. Ahaditsu mu'annas ya Ustazah. Iya, muannas. Kenapa? Jamak taksir. Jamak taksir. Nah, Saya izin bertanya, semua jamak taksir itu muannas, Ustazah? Apa jamak taksir ya, tidak berakal. yang tidak berakal? Itu semua. Oh. Iya. Karena mufradnya dia muzakkar. Mufradnya mudzakkar, hadisun ya. Nah, samaun. Mitri. Iya, sama alif taknis mamduda. Kalau samaun ini dia majazi Umi ya.
Biasanya kalau alif ta'nis mamdudah itu dia hamzahnya tidak bertanwin. Kalau ini sini namanya majazi. Majazi. Maksudnya ke mu'annas majazi. Yang nomor 5. Yang kayak syamsun, nafsun. Nah, gitu ya. Nah, Ustazah. Taib sufla. Berikutnya. Itu saya Ustazah. Iya. Alif ta'nis maksurah. Iya. Alif ta'nis maksurah. Satu lagi dunya. Saya bisa. Dunya. Iya Umi, silakan Eyang. Dunya. Nah, Mu'annas. maksudnya mana ini? Iya, mu'annas masuknya yang mana wazan ininya? Jamak taksir. Dunya itu artinya dunia. Dunia. Iya, dunia. Kalau jamak taksir kurang tepat. Ini masuknya ke alif apa? Alif ta'nis maksurah. Jadi tidak Alif. hanya yang bengkok itu ya, Tidak hanya tetapi yang yang berdiri pun dia juga masuknya ke alif ta'nis maksurah. maksurah. Baik. Siap. Nah, barakallahu fikuna jami'an. Latihannya insya Allah hari ini alhamdulillah sudah bisa ya. Nanti kita pekan depan mau masuk ke subjek apa kita latihan dari Al-Qur'an. Silahkan. Gimana Ustazah? Latihan Pekan dulu. depan mau masuk ke subjek apa kita latihan dari Al-Qur'an. Latihan dari Al-Quran ya. Iya, jadi kalau kita latihan dari Al-Qur'an, kita besok bawa semuanya yang udah kita pelajari dari isi mufrad. Gitu ya. Nah, jangan lupa di murojaah dulu tapi biar makin lancar. Jadi teman-temannya yang bikin masalah. iya. Yang terutama satu disiapkan tabel isim. Ya Ustazah. Yang pertama satu disiapkan tabel isim mu'rabnya. Yang kedua tabel untuk yang fiilnya. Ya, udah itu aja lo modalnya Umahat. Masya Allah. Modalnya. Apa modalnya apa? Modalnya tabel. Tabel. Fiil yang mu'raf itu modalnya. Isim mu'rab. Iya, nggak usah dihafal dulu. Memang kami juga tahu ya, maksudnya udah banyak pikiran suruh menghafal dua-dua itu. Insya Allah dengan seperti itu dia berlatih. Terus sama tabel apa saja? apa Umi? Tabel fiil, isim mu'rab tabel dan fiil. tabel isim fiil. Yang fiil kemarin fiil mudhari, shahihul akhir, mu'tal akhir, ya kan? Udah dibahas kan? Sama fiil mudhari af'alul khamsah. Gitu. Ustazah, apa tadi yang ahadisu itu masuk yang mana Ustazah? Jamak taksir. Taksir ya, baik. Jamak taksir. Sambungannya ayat terakhir ya Ustazah. Berarti pekan depan berarti beda suratnya yang surat kemarin terakhir. Al-Baqarah ayatnya ayat yang sambungan. Iya, boleh. Nah, Atau mau di juz 30 juga boleh. Mau yang mana? Juz 30. Juz 30 biar kalau baca. Iya ya, yang sering kita tengok. Yang sering kita baca Ustazah. Iya, insya Allah. Biar makin masya Allah. Barakallahu fikuna jami'an. Jazakumullah khairan atas kehadirannya pada pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk memahami apa yang telah kita pelajari ya. Qalilan sedikit demi sedikit. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam membersamai belajarnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.